Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kajian fikih kurban atau fiqh al-udhiyah. Nah, terakhir adalah tentang permasalahan seorang kepala keluarga boleh untuk seorang kepala keluarga dia berkurban atas niatan dia dan seluruh keluarganya. Nah, keluarga yang dimaksud di sini, sebagian ulama mengkhususkan hanya mereka yang wajib diberi nafkah. Ya, ketika ada seorang anak mereka sudah dia sudah mandiri, sudah pisah dengan orang tuanya, maka si anak pun dia berkurban sendiri. Sekarang apa hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Diniatkan kurban tersebut untuk kakeknya atau orang tuanya yang sudah wafat. Nah, ketika Rasulullah SAW beliau masih hidup, wafat dua istri beliau, Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Wafat pula putri-putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Wafat putra-putra beliau, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Wafat paman beliau, Hamzah. Wafat sahabat-sahabat beliau yang sangat beliau cintai, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'adz, Uthman ibn Maz'un, dan para sahabat yang lain. Dan tidak pernah Rasulullah SAW mengkhususkan kurban untuk salah satu di antara mereka, keluarga misalnya. Khadijah untuk Khadijah, untuk paman beliau Hamzah, untuk putra beliau Abdullah atau Qasim, tidak. Ya. Dan apabila dikatakan kurban itu hanyalah sedekah, beda. Ibadah kurban bukan hanya ibadah sedekah, tetapi ibadah kurban di sana ada ibadah mencurahkan darah. Mencurahkan darah untuk Allah. Ya. Bukan hanya sekedar sedekah, tetapi ibadah mencurahkan darah untuk Allah. Baru setelah itu ada yang disedekahkan, dan juga nanti akan dibahas ada juga yang dimakan sendiri oleh al-mudhahi atau muqarrib, orang yang berkurban. Nah, kalau hanya niatannya sedekah, maka lebih baik dia membeli daging saja di pasar. Ya, 10 kilo mungkin dapat 1.200.000. Sedangkan kambing yang 1.200.000 cuman dagingnya ada 5 kilo, 6 kilo. Jelas ini ya. Hewan kurban itu mahal. Hewan kurban itu mahal. Ya, berbeda dengan dia beli daging kiloan di pasar. Jadi kalau dia mau bersedekah, bagusnya mau bersedekah daging, bagusnya dia beli daging di pasar kemudian bagi-bagikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Tetapi tadi, ibadah kurban itu bukan hanya ibadah sedekah, tetapi ibadah mencurahkan darah, bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ibadah ini sebenarnya untuk umat-umat terdahulu juga, ahlul kitab.
Tetapi yang masih menjalankan syariat ini hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Dan setiap umat kami jadikan, kami syariatkan untuk mereka ibadah mansak, ibadah nasikah, ibadah penyembelihan, nusuk. Dari orang Yahudi, orang Nasrani yang masih menjalankan ibadah kurban hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini awalnya di zaman Nabi siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Musa jauh di bawah Nabi Ibrahim. Nabi Isa jauh di bawah Nabi Ibrahim. Jelasin insyaallah. Nah, dan ini termasuk dari syiar-syiar Allah. Seseorang yang dia berkurban, ada tanda takwa pada hatinya. Karena dia ikut menyiarkan syiar-syiar Allah. Membesarkan syiar-syiar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati, tanda takwa pada hati seorang. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging hewan kurban kalian, darah hewan kurban kalian, yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Tanda takwa. Ya, dan ingat, berkahnya berbeda. Tahun di mana antum berkurban dan tahun di mana antum tidak berkurban pasti berbeda. Kalau memang itu adalah jujur niat untuk Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur dia kepada Allah. Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Andai kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Kita bersyukur atas nikmat Islam, kita bersyukur atas nikmat tauhid, kita bersyukur atas nikmat sunnah. Kita bersyukur atas nikmat aman, nikmat damai, nikmat panca indera, nikmat keluarga, nikmat harta. La azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berjanji, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Allah akan berikan kita keistiqomahan di atas Islam, di atas sunnah. Allah Subhanahu wa taala akan jaga keluarga kita, Allah akan jaga harta kita, Allah akan jaga panca indera kita. Janji dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Baik. Ya. Kita kembali ke permasalahan. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau melakukan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Juga para sahabat-sahabat beliau. Tetapi beliau ikut sertakan. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari seluruh keluargaku. Masuk ke sana istri beliau, masuk ke sana anak-anak beliau yang masih hidup dan juga yang sudah wafat. Jelasin insyaallah ya. Untuk mengikutsertakan mereka yang sudah wafat hukumnya boleh. Tetapi untuk menyendirikan, ya, di atas namakan hewan kurban tersebut untuk yang sudah meninggal, yang seperti ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Nah, kemudian untuk unta dan sapi boleh berserikat maksimal 7 orang. Dulu di zaman Nabi, ketika dalam keadaan susah-susahnya, untuk unta boleh 10 orang, tapi sapi tetap 7 orang. Ya, kemudian untuk sekarang sapi dan unta hanya untuk 7 orang maksimal. Untuk 4 orang boleh enggak? Tentunya lebih boleh lagi. Untuk sapi untuk 1 orang boleh enggak? Lebih boleh lagi. Jelas ini ya. Maksimal berapa? 7 orang. Kalau 8 orang enggak sah. Enggak boleh. Misalnya ini ada pertanyaan nih, gimana kalau seandainya satu kelas patungan untuk beli hewan kurban? Ya, boleh enggak? 30 orang nih. 30 orang enggak boleh. Tapi kalau misalnya anak-anak murid tersebut mereka bersedekah, ya, bersedekah atas niatan wali kelasnya atau ketua murid KM-nya misalnya. Ya. Mereka bersedekah, udah hewan kurban ini atas niatan antum. Atas niatan maksudnya ini untuk antum sembelih. Ini untuk wali kelas aja. Sah enggak di sini? Sah. Tapi kalau atas niatan semua, maka tidak sah. Karena 1 ekor kambing untuk 1 orang gitu ya. Baik. Kemudian syarat yang perlu diperhatikan untuk hewan kurban, yang pertama adalah umur dari hewan kurban. Al-ibil, yang pertama unta, haruslah sudah
5 tahun ke atas. Untuk sapi 2 tahun ke atas. Untuk kambing 1 tahun ke atas. Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih hewan kurban kalian kecuali yang sudah cukup umur. Tadi sudah disampaikan, yang sudah cukup umur, unta 5 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas, kambing 1 tahun ke atas. Sapi berapa tadi? 2 tahun ke atas ya. Nah, illa ayya'sira alaikum. Kecuali kalian dalam keadaan sulit. Kalian masih, maksudnya sedang perekonomian kurang bagus. Ya. Illa ayya'sira alaikum. Kecuali kalian dalam keadaan sulit. Fatadbahu jad'atan minad dha'n. Maka sembelihlah oleh kalian anak domba betina. Ya, bedakan antara domba dengan kambing tadi ya. Nah, kalau untuk domba boleh 6 bulan ke atas, khusus bagi mereka yang dalam keadaan sulit. Kalau yang sudah punya uang 1 juta misalnya atau 1.200.000, belilah domba betina yang sudah 1 tahun ke atas. Karena pada saat ini dia tidak dalam keadaan sulit nih. Jelas ini ya, yang sudah punya 1.200.000 aman, uang aman nih. Ya, keluar dari uang nafkah dan yang lainnya. Dia punya uang 1.200.000, beli domba yang sudah 1 tahun ke atas. Jadi domba betina, kalau domba jantan itu harganya 120.000 per kilonya, dari 100 sampai 120.000 per kilonya, hidup. Kalau betina setengahnya, dari 50 sampai 60.000 per kilonya, hidup. Jadi kalau seandainya 1 ekor jantan ya yang sudah 1 tahun ke atas, beratnya misalnya 20 kilo, berarti harganya berapa? 20 kilo 2.400.000, berarti kan ya, kalau yang umur 1 tahun tuh. Kalau yang umur 6 bulan, beratnya cuma 10 kilo, berapa? 1.200.000, itu yang jantan, yang bagus tuh, itu udah bagus tuh. Tapi kalau seandainya kurang uangnya, beli yang betina, yang 1 tahun saja sudah dapat berapa tadi? Kalau 20 kilo, 1.200.000. Kalau yang 10 kilo, 6 bulan, yang baru umur 6 bulan, itu 10 kilo. Kali 50.000 atau 60.000, cuma 600.000. Memang itu harganya segitu, 500.000 sampai 600.000 itu umum. Antum punya uang 500.000, 600.000, beli anak domba betina. Jangan sampai tidak berkurban. Itu kata Rasulullah SAW. Kalian dalam keadaan sulit tetap berkurban. Ya, upami isin tenanaun di al-Islam. Misalnya di kampung dia yang lain domba, mungkin malu kali ya. Dan mungkin aneh juga sebagian orang, kok ini anak domba dijadi sembelih. Ya, kalau di tempat kami udah biasa. Jadi kalau mau kurban bisa di sana. Nah, ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, sedangkan hadis Uqbah ibn Amir dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, asaba di jadha, kata beliau, ya Rasulullah, aku cuma punya anak domba 6 bulan ke atas nih ya. Jadha itu adalah 6 bulan ke atas. Kata Rasulullah, sabdahibih, berkurbanlah dengan anak dombamu itu. Ini muttafaqun alaih hadisnya. Ya, jadi apakah betina boleh dijadikan untuk hewan kurban? Kang Cucu? Betina loh, betina nih. Boleh nggak dijadikan hewan kurban? Betina, bikang. Boleh. Mana dalilnya? Yang barusan ya. Jangan ragu kalau ditanya. Yang tidak boleh dijadikan hewan kurban, nah ini bagian yang kedua, yaitu harus diperhatikan kesempurnaan hewan kurban. Ya, yang dikatakan cacat tidak boleh dijadikan hewan kurban, la tujzi fil adahi. 5 cacat yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Al-awra al-bayyinu auruha. Yang buta jelas butanya. Wal maridah al-bayyinu maraduha. Yang sakit jelas sakitnya.
Dia nggak mau berdiri, tidur terus, duduk terus, kembung perutnya, keluar air liur banyak, nggak normal gitu ya. Kemudian yang ketiga, al-arja al-bayyinu arjuha. Yang pincang, yang jelas pincangnya, dia jalannya itu tertatih-tatih. Kalau hanya sedikit, nggak jelas misalnya pincangnya, karena ada bobot besar pun kadang kaki belakang itu agak nekan dia, itu nggak termasuk pincang. Yang keempat, al-ajfa allati la tunqi, yang kurus kering yang tidak ada daging. Gimana kalau seandainya tanduknya patah, ekornya potong, kemudian ada gurat luka dari atau di punggungnya, di perutnya, di pahanya, ya, apakah sah dijadikan hewan kurban, Imam? Yang patah tanduknya, yang potong ekornya, yang luka badannya, sah nggak dijadikan hewan kurban? Nggak sah. Raya, kenapa? Karena nggak termasuk dari yang 4 ini. Coba yang 4 ini apa saja tadi Abu Fatih? Buta, jelas butanya ya. Mungkin dia buta, tapi bagi kita nggak jelas dia buta nih. Dia tetap sah dijadikan hewan kurban. Yang kedua apa? Yang sakit, yang jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang, yang jelas pincangnya. Yang keempat, kurus kering. Yang kurus kering, yang tidak ada daging, nggak ada sumsum tulangnya. Ya saking habis dagingnya, nggak ada sumsumnya pun. Nah, ini yang nggak boleh dijadikan hewan kurban. Jadi, Anak tadi menyampaikan apa? Yang sahnya. Tanduknya patah. Apakah sah? Sah. Sempurna enggak? Enggak. Kita kalau mau cari yang sempurna, yang paling bagus tadi. Jelas ya? Ya kalau dikatakan sah enggak dijadikan hewan kurban? Sah. Sah. Berpahala dia. Tetapi pahalanya tidak seperti dia berkurban dengan yang sempurna fisiknya, yang paling mahal, yang paling besarnya, yang paling bagus bulunya. Warnanya gitu, ada warna bulunya itu bagus, hitam putihnya bagus. Nah, kemudian kapan mulai dilakukan penyembelihan itu? Apakah boleh mulai tanggal 10 Dzulhijjah? Ustaz Deden? Boleh Ustaz? Boleh nggak berkurban tanggal 10 Dzulhijjah? Boleh. Mulai tanggal 10 Dzulhijjah langsung mencit boleh. Setelah sholat Id, malam lebaran kan udah masuk tanggal 10 Dzulhijjah. Belum boleh. Jadi bukan tanggal 10 Dzulhijjahnya, jadi ba'da sholat al-Id di tanggal 10 Dzulhijjah. Ba'da sholat al-Id, setelah sholat Id di tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Nah, mana dalilnya? Hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk." Siapa yang sudah salat Id bersama kami, kemudian dia berkurban bersama kami, maka dia sudah mendapatkan pahala nusuk. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk berarti apa? Kurban. Ya. Lillahi rabbil alamin. Wa man dzabaha qabla yusalli, dan siapa yang berkurban sebelum salat Id, falyu'id makanaha ukhra, ganti hewan kurban yang lain. Dia cari hewan kurban yang lain dan menyembelihlah. Ya, ganti lagi. Abu Burdah ibn Niyar, paman dari Bara ibn Azib ini, bertanya ketika Rasulullah sedang khutbah, "Ya Rasulullah, dzabahtu syati qabla shalah." Ya Rasulullah, aku sembelih hewan kurbanku tadi sebelum sholat Id. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, motong, kemudian dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir miskin, tetangga-tetangga beliau, ingin membahagiakan mereka. Niatnya sudah bagus, berkurban untuk Allah, niat ikhlas untuk Allah. Ya, kurban, bentuknya apa? Kurban. Kemudian yang ketiga, dia ingin membahagiakan tetangga-tetangganya. Yang keempat, dia ingin orang yang pertama menyembelih. Maksudnya dia ingin bersegera gitu dalam beribadah. Syatuka syatul laham. Kata Rasulullah, syatuka syatul laham, kambing yang kau sembelih hanya kambing pedaging biasa, tidak ada nilai kurbannya, tidak ada nilai udhiyahnya. Hanya
daging biasa aja. Jadi di dalam Islam tidak cukup hanya niatan ikhlas. Harus sesuai ibadah tersebut dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat saja ketika beribadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak ada pahala. Enggak ada pahalanya kan? Syatu ka syatul laham. Kambing yang kau sembelih hanya kambing pedaging biasa, walaupun niatnya ikhlas, walaupun niatannya baik, walaupun niatannya kurban, ini dan itu. Tetap itu tidak dianggap kalau seandainya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula lah ibadah-ibadah yang lain. Baik. Baik. Dan kapan waktu terbaik dalam berkurban? Waktu terbaik tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, jadi boleh berkurban sampai akhir hari tasyrik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ayyami tasyrik dzabhun. Seluruh hari-hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Jadi 11, 12, 13. Jadi waktu menyembelih 4 hari. 10, 11, 12, 13. Yang 10 ini pun sebelum 10 setelah sholat Id. Kemudian tanggal 13 sebelum maghrib. Ya, misalnya dia baru dapat hewan kurbannya ba'dal asar nih. Ya, dia bawa pulang udah hampir maghrib. 5 menit sebelum maghrib dia pencit bismillah Allahu Akbar. Dia masih dapat pahala kurban enggak? Masih, walaupun belum dia kuliti, walaupun belum dia bagi-bagikan dagingnya. Jelas ini ya. Tapi pas pas dia mau mencit bismillah, udah Allahu Akbar, bismillah mencit. Udah game over atau udah apa namanya? Tidak ada pahala kurbannya. Jelas ini ya. Baik. Tetapi yang paling afdolnya tadi tanggal 10. Nah, ini perlu disampaikan ke DKM dan alhamdulillah kalau tahun ini kita di hari Kamis ya. Karena beberapa kali bertepatan Idul Adha itu dengan hari Jumat. Ya, bertepatan dengan hari Jumat dan perlu disampaikan kepada para DKM, jangan sampai diakhirkan ke hari Sabtu walaupun diselang dengan hari Jumat dengan Jumatan, enggak ada masalah. Ya, karena 1 ekor yang kita sembelih di tanggal 10 itu pahalanya masih lebih besar daripada ribuan ekor kita sembelih tanggal 11. Sah enggak? Sah. Mana yang lebih afdol? Lebih afdol tanggal 1, lebih afdol tanggal 10. Jelasin insyaallah. 1 ekor berbeda dengan beribu ekor yang kita sembelih tanggal 11 atau 12 atau 13. Baik, barakallahu fikum. Kemudian untuk daging kurban diapakan? Ya. Yang pertama, yusannu lil mudhahi ayyakula min udhiyatihi. Disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk makan daging hewan kurbannya. Nah, dia hadiahkan juga ke kerabat, tetangga, teman. Dia sedekahkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah oleh kalian daging hewan kurban kalian dan bersedekahkanlah untuk orang-orang fakir. Jadi tidak dimakan semua, tidak disedekahkan semua, ya. Ada sebagian ustadz mengatakan bahwasanya hewan kurban itu tidak boleh dagingnya dimakan oleh yang berkurban. Karena dia sudah niatkan ikhlas untuk Allah, maka tidak boleh dimakan oleh sahibul kurban, muqarrib. Benar enggak fatwanya ini? Enggak benar ini. Karena Allah sendiri yang nyuruh untuk mudhahi, muqarrib, orang yang berkurban makan dari daging hewan kurbannya. Fakulu minha, makan oleh kalian daging hewan kurban kalian. Rasulullah SAW ketika beliau haji, beliau berkurban dengan 100 ekor unta. Setiap 1 ekor diambil sedikit, secuil. Dari 100 ekor diambil secuil oleh Ali bin Abi Thalib, ya, agar bisa dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan ayat fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir.
makan oleh kalian daging hewan kurban kalian dan beri makanlah orang-orang fakir dan miskin. Jelas ini insyaallah. Mana yang lebih afdol? Kambing atau sapi? Jelas ini ya. Mana yang lebih afdol? Tergantung selera. Hari Id, hari besar. Sebagian orang ada yang nggak bisa makan sapi, sebagian orang ada yang nggak bisa makan kambing. Jangan dia memaksakan untuk berkurban dengan kambing kalau seandainya dia nggak suka daging kambing. Ya, tutup hidung dulu makannya, kemudian saking nggak sukanya, ada yang lain nggak suka daging sapi, ya dia paksakan sapi. Enggak. Hari Id, hari di mana dia berbahagia. Hari Id di mana dia harus senang. Seluruh keluarganya senang. Mungkin keluarganya lebih senang daging sapi, berkurban dengan sapi. Jelas ya. Kalau seandainya keluarganya senang kambing, berkurbanlah dengan kambing. Jelas ini insya Allah. Karena tidak sedikit kalau di negeri kita yang nggak suka dengan daging domba atau daging sapi. Mungkin ada baunya. Tapi sebagian justru yang dicari bau berengusnya itu. Kalau nggak ada itu bukan kambing namanya kan gitu. Nah, istilahnya kita harus menjadikan hari Id hari istimewa. Ya, yang suka kambing jangan paksakan sapi. Yang suka sapi jangan paksakan apa? Kambing. Tetapi mana yang lebih afdol? Kalau dia suka dua-duanya nih, Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba besar, bagus, ya bahkan paling bagus. Bertanduk besar, ya dengan domba. Karena sebagian ulama pula, kenapa lebih afdol domba? Karena memang 1 ekor itu dia sendiri yang menyembelihnya, berbeda dengan sapi atau unta. 1 ekor untuk ber7, kan begitu ya. Tetapi semua itu insya Allah mendapatkan pahalanya. Nah, apakah memang dibagi 3, sepertiga untuk dia, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk disedekahkan? Hadis yang datang tentang itu dhaif. Di sini disebutkan hadisnya, wa yut'im ahla baitihi thuluth, dan dia memberi makan untuk keluarganya sepertiga. Wa yut'im fuqara jiranihi thuluth, dia beri makan untuk orang-orang fakir tetangganya sepertiga. Wa yatasaddaq ala su'al bitsuluth, dan dia bersedekah dengan yang minta-minta sepertiganya. Ini hadis ini dhaif. Ya. Jadi boleh berapapun sebenarnya, bil ma'ruf. Ma'ruf ini apa ya? Kembali ke kebiasaan aja lah. Ya mungkin dia kambing minta paha kanan sama kaki kanan. Paha kanan sama paha sama kaki ya. Kalau istilahnya dalam bahasa Arab, tangan kanan dan kaki kanan. Ya, jadi kambing pun punya tangan juga. Jadi yang di depan itu yang tangan ya. Dan Rasulullah yang paling Rasulullah suka dari kambing adalah tangan kanannya. Ya, kalau kita istilahkan apa? Tangan kanannya. Ya, jadi kambing kan kakinya 4 tuh. Nah, yang sebelah kanan yang depan itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Dia ambil itu misalnya 1 paha, kemudian kaki belakangnya 1 cukup misalnya. Atau setengahnya ya boleh hatungan loba teuing gitu. Nah, ya mau hulunya kaki semuanya. Tinggal tulang punggung aja untuk kaum muslimin. Nah, kemudian di awal-awal Islam tidak boleh menyimpan daging kurban. Maksimal 3 hari. Di awal-awal Islam. Karena dalam keadaan sulit. Jadi bagaimana kaum muslimin mereka berbagi. Dihabiskan seluruh daging kurban itu dalam waktu 3 hari. Kalau enggak habis dibagi-bagikan. Enggak boleh lebih dari 3 hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari hadis Buraidah, dan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adahi fawqa thalath. Dulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban kalian lebih dari 3 hari. Famsiku ma badalakum. Sekarang boleh kalian simpan, terserah kalian. Mau ulang tahun berapa kali ge. Kadang ulang tahun ya. Ulang tahun daging kurban di freezer bertahun-tahun, udah tahun kedua masih ada, tahun depannya masih ada lagi. Ya ulang tahun 3 kali itu daging kurban masih ada. Tapi boleh nggak dalam Islam? Boleh. Gitu ya? Baik, barakallahu fikum.
Kemudian yang perlu diperhatikan untuk yang berkurban adalah tidak dia mencukur kumisnya, jenggotnya. Oh, jenggot mah tuh gak boleh dicukur. Kata Rasulullah SAW apa? U'fu liha, u'fu al-liha, wa juzu asyawarib. Biarkan janggut itu memanjang. U'fu, biarkan janggut itu memanjang. Jangan dirapihkan, jangan diotak-atik. Biarin aja, biarkan janggut itu memanjang. Wa juzu syawarib, dan cukurlah kumis. Khaliful majus, dan selisihilah orang majusi. Kalau orang majusi, kumis dibaplangkeun, jenggot dicukur. Habis, itu orang majusi, ciri orang majusi itu. Nah, jadi untuk seorang muslim dia harus menyelisih orang kafir nih. Bagaimana? Kumis dicukur, kemudian jenggot dipanjangkan. Ya. Bagaimana kalau seandainya nggak sengaja sedang bakar sampah, kebakar sebagian jenggotnya nih, setengah nih. Nggak boleh, biar rapih, biar setengahnya lagi dicukur, jangan. Biar nanti dia sama lagi. Itulah qudratullah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba demikian. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, jadi tanggal 1 Dzulhijjah. Wa indahu udhiyah, dan dia sudah punya hewan kurban. Yuridu ayudhahi, yang mau dia kurbankan. Fala yakhudanna sya'ran, jangan dia ambil apapun bulu yang ada di tubuh dia. Wala yuklimanna dhufra, dan jangan dia potong kukunya. Ya. Apa ini hukumnya? Sebenarnya makruh. Wallahu a'lam. Ana mengambil pendapat ulama yang mengatakan ini makruh, tidak sampai tingkatan haram. Seandainya sekalipun dia cukur juga kumisnya, ya, dia potong juga kukunya, ya, karena ya wallahu alam di sini melihat maslahat, ya, memang ada sebagian orang belum mengerti di sebagian tempat seperti ini. Jadi terkadang kumisnya baplang pisan. Ya, dia mau khutbah Id nih, di tempat yang memang belum mengerti kayak gitu. Iya, Ustaz nih caludi gitu, macam-macam lah dibilangnya. Dilihat maslahat dakwah juga. Ya, kuku panjang deh. Kadang-kadang memang ada sebagian orang kuku itu cepat panjangnya, kumis cepat panjangnya. Baik. Wallahu a'lam. Ya, ini hanya sekedar makruh, tidak sampai tingkatan haram. Dan yang dimaksud untuk tidak boleh rambutnya dicukur, kukunya dipotong adalah orang yang berkurbannya. Ya, untuk keluarganya yang dikusertakan tidak mengapa. Mereka mau potong rambut, mau potong kuku, nggak ada masalah. Baik. Mungkin ini waktunya nggak cukup. Untuk fikih penyembelihan insya Allah di Al-Ikhwan insya Allah hari Ahad. Barakallahu fikum. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan apa bacaannya? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak, itu bukan syarat. Taib. Jadi yang wajib adalah bismillah. Rasulullah SAW mencoba seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza li ummati. Ya Allah, ini untuk umatku, untuk mereka yang tidak menyembelih. Hanya ini saja yang datang dari Nabi, tidak baca surat di surat Al-An'am. Itu ayat di surat Al-An'am. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, enggak baca seperti itu. Iya. Bismillah saja sudah cukup. Allahu Akbar hukumnya sunnah. Nah, barakallahu fiik. Sama-sama barakallahu fiik. Silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Berarti akikah ini Maya? Akikah. Apa hukum istilahnya dalam dalam ilmu fikih adalah taukil. Apa hukum mewakilkan dalam akikah? Mewakilkan dalam kurban. Bab taukil, bab mewakilkan di dalam Islam wasi', bab yang sangat luas. Boleh kita mewakilkan saudara kita untuk berjual beli, ya menjualkan barang dagangan kita, membelikan barang kita, bahkan menikah. Ya, tolong wakilkan saya nikah sama si fulana. Ya, wakil. Boleh. Baik. Nah, demikian pula dalam akikah, demikian pula dalam kurban, boleh. Ya, tolong wakilkan ini uang, tolong belikan hewan kurbannya dan tolong disembelih. Itu niatannya adalah akikah untuk putri saya, untuk putra saya misalnya. Hukumnya boleh, tetapi kita harus lihat yang amanah. Orang tersebut tahu ciri atau sifat-sifat hewan kurban, kemudian cara penyembelihannya dia tahu, nggak ada masalah di sini, tidak ada masalah. Demikian pula ketika kurban. Yang jelas orang tersebut dia pahalanya tidak sempurna, ya, karena dia tidak sendiri menyembelih hewan kurban dia. Kemudian ada sebagian malah tidak dimakan daging akikohnya, ya dibagikan kepada anak-anak yatim. Bukan itu tujuannya. Tujuan akikoh itu adalah memberikan kita berbagi kepada teman, kerabat, tetangga. Teman, kerabat dan tetangga, bukan ke orang fakir, orang miskin. Enggak. Jangan sampai tetangga kita enggak tahu udah ada lahiran nih di rumah ini. Jangan sampai teman kita, kerabat kita enggak tahu udah ada yang lahiran nih, kita udah lahiran nih. Seperti itu. Ya. Jadi tujuannya bukan untuk anak yatim, bukan untuk orang miskin. Akikoh itu, ya, pemberitahuan kepada kerabat, orang-orang yang kenal dengan kita, bahwasanya istri sudah melahirkan, seperti itu. Baik. Nah, boleh hukum taukil, hukumnya boleh, tetapi harus disyaratkan apa? Yang amanah. Nah, silakan Imam. Nah. Ya kalau seandainya hanya, sebenarnya itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau misalnya dia mau, ya, kalau seandainya lebih lapang orang yang berkurban disebutkan namanya, ya di sini boleh-boleh saja. Tapi kalau sekalipun tidak sampai merusak ibadah kurban dia. Misalnya si jagal cuma menyebutkan Bismillah Allahu Akbar begitu, tidak menyebut nama hadza min fulan misalnya, enggak disebut, itu tidak mengapa. Taukil tadi sudah masuk bab taukil yang luas, antara dia dengan Allah lagi. Baik. Ya, silakan Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin pakai ini yang kurang terdengar. Afan, pakai ini ya. Enggak kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, begini di tengah-tengah masyarakat gitu masih kita dapati saudara-saudara kita pada saat berkurban itu masih bergiliran istilahnya ya. Kadang-kadang tahun sekarang istrinya, tahun depan itu atas nama anaknya begitu kan. Itu masih lihat seperti itu bagaimana Ustadz yang pertama. Terus yang kedua dengan Tunggu dulu yang pertama dulu, Anda kurang ya. jelas dari pertanyaannya apa? Satu-satu aja dulu. Tadi yang kedengaran nggak? Apa? Ada. Oh ya, tape. Satu-satu dulu ya. Nah, diniatkan tahun ini untuk suami, tahun depannya untuk istri, tahun berikutnya untuk anak yang pertama, kayak gitu ya. Nah, yang seperti ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Tetapi ini adalah ibadah per tahun ya. Jadi ada ibadah yang seumur hidup, ya seperti ibadah seumur hidup kayak haji wajib ya, seperti haji wajib. Nah, kemudian ada ibadah per tahun diantaranya adalah kurban tadi. Nah, dan yang melakukannya
adalah kepala keluarga dan dia niatkan seluruh anggota keluarganya. Jadi sebagian memahami keliru ya. Mereka memahami kurban itu adalah ibadah seumur hidup. Maksudnya cukup satu kali saja. Kalau si bapak udah, ya besoknya si ibu. Tahun besoknya si anak. Tahun besok udah habis semua, udah gak kurban lagi tuh. Ya, ada sebagian kayak gini pemahaman yang salah. Jadi yang seperti ini tidak benar. Setiap tahun berkurban. Barakallahu fikum. Kalau si anak ini sudah pisah rumah, nah setiap tahun si anak ini pun apa? Berkurban. Seperti itu. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Terus yang berikutnya Ustaz, kadang-kadang anak juga masih melihat itu nama si pekorbannya itu misalkan fulan harus pakai bin fulan atau fulana binti fulan, atau memang harus seperti itu atau bisa namanya saja begitu, nama katakanlah kepala keluarganya misalkan gitu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Tadi pertanyaannya enggak jauh beda sama pertanyaan Imam. Untuk tidak disebut namanya pun sah. Ya, kalau misalnya mau disebut namanya sebagai kelapangan untuk mudhahi, untuk yang berkurban ya, sahibu kurban ya, enggak ada masalah. Tapi tidak perlu disebut sampai binnya sampai berapa misalnya. Ya mungkin dia juga nggak tahu ya. Ya, nggak perlu, bukan syarat. Jadi cukup nama saja gitu ya, nama si pekorban. Kalau gitu. tidak disebut nama pun sah juga sebenarnya. Kalau mau disebut nama sebagai kelapangan untuk yang muqarrib pun tidak mengapa. Nah, Ustaz. Barakallah. Yang terakhir mungkin. Oh ya, mumpung anak ingat. Ini terkait dengan daging kurbannya nih Ustaz. Apakah kita boleh dihadiahkan kepada orang kafir di sekitar kita? Orang kafir? Iya, nah Ustaz. Nah boleh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Apa hukum kita bersedekah untuk orang kafir? Hukumnya boleh. Kita bersedekah untuk orang kafir, kita ngasih hadiah untuk orang kafir. Ya selama hadiah sedekah kita itu tidak mereka pergunakan untuk menindas kaum muslimin. Ya, hukumnya boleh. Tetapi bahkan untuk menarik hati mereka agar masuk Islam. Yang seperti ini lebih disunahkan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Ahlul jannah, penghuni surga ketika mereka di dunia itu memberi makan miskin, orang miskin, yatim, anak yatim, asir. Asir adalah para tawanan perang, kufar. Yang di penjara-penjaraan dikasih makan sebagaimana mereka makan, sama makanannya nih. Tuh, sah. Ya. Kemudian untuk kurban sendiri gimana? Gak ada masalah. Daging kurban dia berikan kepada tetangganya yang kafir, temannya yang kafir misalnya, gak ada masalah di sini. Tuh, barakallahu fikum. Oh ya, mumpung anak ingat nih. Untuk ikhwan yang datang ke masjid sebelum maghrib, 5 menit atau 7 menit sebelum maghrib, jangan sholat tahiyatul masjid. Jelas ya? Jangan sholat tahiyatul masjid. Karena itu waktu terlarang keras. Waktu orang-orang musyrikin beribadah. Terlarang keras. Jadi apa yang harus dia lakukan? Berdiri. Nunggu selesai azan. Atau ketika azan boleh dia sholat tahiyatul masjid. Tetapi boleh nggak ketika azan sholat tahiyatul masjid? Boleh, cuman dia tidak mendapatkan keutamaan menjawab azan. Ya. Ana bilang tadi hukum bolehnya kapan? Bolehnya adalah ketika matahari sudah terbenam, baru boleh di sana dia melakukan tahiyatul masjid. Jadi sebelum matahari benar-benar terbenam, sedang proses terbenam nih, kurang lebih 7 menit atau 5 menit itu tidak boleh ada sholat sunnah apapun. Sholat sunnah muakkadah, mau 2 rakaat tahiyatul masjid atau 2 rakaat wudu, tidak boleh. Jelas ini ya. Nah, Anda dapat masukan dari ikhwah, masih banyak ikhwan yang sholat sunnah 5 menit sebelum maghrib. Dan ini bukan hanya di masjid ini saja. Di masjid-masjid yang ada kajian maghrib biasanya, ya masih ada yang sholat sebelum atau sesaat sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib. Ini waktu terlarang keras, bukan terlarang ringan. Kalau terlarang ringan ba'da asar boleh, jam 4 boleh. Jam 4, jam setengah 5, jam 5 boleh. Jam setengah 6 boleh. Nah misalnya sekarang jam berapa nih? 17.51, berarti udah jam 17.46 lah ya.
46, 47, nah itu udah kita nggak usah sholat, berdiri aja. Ya, zikir. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau kurban tapi suami tidak suka daging? Apa boleh jatah dagingnya dikasihkan ke yang berhak? Istrinya nggak suka juga ini kayaknya nih. Atau anaknya. Ya kalau misalnya suaminya nggak suka, ya nggak apa-apa dimakan saja oleh anak istrinya. Atau misalnya semuanya nggak suka. Memang ada ya, ada satu keluarga nggak suka makan daging-dagingan. Makannya sayur-sayuran, Masya Allah. Ya kasihkan ke siapapun yang dia mau. Boleh ke tetangganya, boleh ke orang fakir, orang miskin, boleh. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, enggak ada. Tidak ada sholawatan dulu, sebagian mah dikasih lipstik, itu teh domba. Dikasih bedak, dikasih pita, dikasih macam-macam. Ya dibacain ini, bacain itu, wah subhanallah, yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Barakallahu fiik. Jadi yang sesuai sunnah itu sebenarnya memudahkan. Ya, yang tidak sesuai sunnah itu merepotkan. Ya, semuanya, semua hal. Barakallahu fiikum. Nah, oh ya satu lagi, dua lagi udah. Silakan. Ibu berkurban, antum berkurban, ya, ya berkurban juga. Kalau sudah pisah rumah, ya berkurban. Ibu berkurban, antum pun berkurban. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah pisah rumah, masing-masing berkurban ya. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Menerima hewan kurban dari non-muslim. Tujuannya apa? Tujuannya apa tujuannya? Untuk kurban, niatnya untuk siapa? Orang kafir. Tadi udah disampaikan, enggak sah ya. Untuk orang kafir. Tapi apakah boleh kita untuk memotong hewan tersebut? Boleh. Ya, kita wakilkan bismillah, Allahu Akbar, kita kasihkan dagingnya. Oh, untuk kalian aja, boleh juga dimakan. Gak ada masalah. Bukan hewan kurban itu. Ya bukan hewan kurban, jadi boleh dijadikan untuk upah jagal. Ya. Kalau daging kurban kita tidak boleh dijadikan untuk upah jagal, kan gitu ya. Talinya, pelanaknya, sapi mah gak ada pelanaknya. Kalau unta ada pelanaknya. Terkadang jagal itu bilang, saya mau menjagal unta ini, tapi pelanaknya untuk saya, talinya untuk saya. Ini hukumnya tidak boleh. Upah dari ya uang atau dari yang lain. Saya kasih beras, saya kasih bensin, saya kasih apa, nggak boleh dari hewan kurban itu. Ya. Kita sudah dikasih kulit oleh teman kita nih, tetangga kita, boleh kita jual. Jelas ini ya. Yang tidak boleh menjual apapun yang ada pada hewan kurban itu adalah mukorribnya, mudhohinya, orang yang berkurbannya. Kalau misalnya kita dikasih sama teman daging 1 kilo, boleh kita jual, siapa yang mau beli? 50.000 misalnya, tuh diskon 50%. Ya, boleh kita jual. Jelas ini insya Allah. Yang nggak boleh hewan kurban kita ini, itu yang kita jual itu yang nggak boleh. Jelas insya Allah ya. Barakallahu fikum. Ini masih banyak pembahasan yang belum dibahas. Insya Allah kita bahas di Al-Ikhwan insya Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.